Halo Rek, apa kabar gengs? Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian di sini. Kita semua tahu hidup itu kadang-kadang ruwet banget kan? Tugas menumpuk, pekerjaan yang gak ada habisnya, dan tagihan yang terus berdatangan. Ada deadline yang harus dikejar, tanggung jawab yang gak bisa dihindari, dan tagihan tiba-tiba yang bikin kepala pusing 7 keliling. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada juga orang-orang yang tetap santai kayak di pantai. Meskipun lagi banyak masalah, mereka bisa tetap tenang dan gak gampang panik. Pernah kepikiran gak rahasianya apa? Apa yang bikin mereka bisa tetap kalem di bawah tekanan? Nah, tonton terus video ini, karena kita bakal bahas 7 tanda orang yang tetap kalem di bawah tekanan. Kita akan mengupas tuntas bagaimana mereka bisa tetap tenang dan fokus, meskipun situasi sedang kacau balau. Kita akan melihat bagaimana mereka mengelola stres, menjaga keseimbangan hidup, dan tetap positif di tengah tantangan. Jadi, pastikan kalian gak ketinggalan informasi penting ini. Siapkan catatan kalian, karena tips-tips ini bisa sangat berguna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai perjalanan kita untuk menjadi lebih tenang dan terkendali. Pertama, mereka tahu mana yang penting. Mereka selalu memulai hari dengan merencanakan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka bisa memastikan bahwa tugas-tugas yang paling mendesak dan penting mendapatkan perhatian utama. Ini adalah kunci untuk menjaga produktivitas tetap tinggi dan menghindari stres yang tidak perlu. Mereka nggak gampang terganggu sama hal-hal kecil. Ketika notifikasi di ponsel terus berdatangan, mereka tetap fokus pada pekerjaan yang ada di depan mereka. Mereka tahu bahwa setiap gangguan kecil bisa mengurangi efisiensi dan memperlambat kemajuan mereka. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan tetap konsentrasi pada tugas utama. Fokus mereka tetap ke tujuan utama, dan mereka bisa dengan tenang nyingkirin gangguan yang muncul. Mereka tidak hanya menutup tab yang tidak perlu di komputer mereka, tetapi juga menutup pikiran mereka dari hal-hal yang tidak relevan. Ini membantu mereka untuk tetap berada di jalur yang benar dan mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, kamu lagi dikejar deadline, tiba-tiba teman ngajak nongkrong. Situasi seperti ini sering terjadi, dan disinilah kemampuan untuk memprioritaskan benar-benar diuji. Mereka yang tahu prioritas akan memilih untuk menyelesaikan tugas mereka terlebih dahulu. Meskipun godaan untuk bersosialisasi sangat besar, orang yang tenang bakal nolak dengan halus, dan fokus nyelesain tugasnya. Mereka akan menjelaskan kepada teman-teman mereka bahwa ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dan mereka akan bergabung setelah semuanya selesai. Ini menunjukkan kedewasaan dan komitmen terhadap tanggung jawab mereka. Mereka tahu, seneng-seneng bisa ditunda, tapi deadline, wah, nggak bisa ditawar. Mereka memahami bahwa menyelesaikan tugas tepat waktu adalah prioritas utama. Dengan begitu, mereka bisa menikmati waktu luang mereka, tanpa merasa bersalah atau terbebani oleh pekerjaan yang belum selesai. Ini adalah cara mereka menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kedua, mereka paham kalau hidup itu nggak selalu sesuai rencana. Mereka nggak buang-buang tenaga buat hal-hal yang di luar kendali. Macet? Daripada ngomel-ngomel nggak jelas, mendingan santai, dengerin musik, atau baca buku. Mereka fokus sama apa yang bisa dikontrol, yaitu reaksi mereka terhadap situasi itu. Ketiga, mereka jago banget ngatur napas. Beneran deh, ini bukan cuma mitos. Waktu stres, napas kita biasanya lebih cepat dan pendek-pendek. Nah, orang yang tenang punya triknya sendiri, yaitu tarik napas dalam-dalam dan hembusin pelan-pelan. Cara napas kayak gini bisa nurunin hormon stres dan bikin pikiran lebih jernih. Cobain deh. Keempat, mereka nggak gengsi buat istirahat. Mereka tahu kalau maksain kerja terus-terusan malah bikin nggak produktif. Mereka nggak ragu buat istirahat sebentar, jalan-jalan bentar, atau sekedar ngopi dan ngobrol santai. Habis istirahat, mereka balik lagi dengan semangat penuh dan siap ngehadapin tantangan selanjutnya. Bab 5, mereka belajar dari pengalaman. Kelima, mereka belajar dari kesalahan. Mereka nggak nganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai kesempatan buat belajar dan berkembang. Mereka mikirin apa yang salah, ambil pelajaran berharga, dan pakai itu buat jadi lebih baik lagi. Mental kayak gini, yang bikin mereka tetap tenang dan optimis, meskipun lagi susah. Bab 6, mereka tahu cara relaksasi. Keenam,
Mereka punya cara ampuh buat relaksasi. Tiap orang punya kesukaannya masing-masing, entah itu olahraga, meditasi, dengerin musik, atau baca buku. Intinya, mereka punya waktu khusus buat ngilangin penat dan nenangin pikiran, biar bisa fresh lagi dan siap ngejalanin hari esok. Bab 7. Mereka menghargai diri sendiri. Dan yang terakhir, mereka menghargai diri sendiri. Mereka nggak biarin standar orang lain nentuin kesuksesan mereka. Mereka fokus sama perjalanan mereka sendiri, ngerayain setiap keberhasilan kecil, dan selalu berusaha jadi versi terbaik dari diri mereka. Sikap positif inilah yang bikin mereka kelihatan tenang dan percaya diri. Penutup, tetap tenang, gengs. Nah, itu tadi 7 tanda orang yang tetap tenang meskipun banyak tekanan. Ingat, ketenangan itu kayak otot, perlu dilatih terus. Mulai aja dari hal kecil kayak ngatur napas waktu panik, atau fokus sama hal-hal yang bisa kamu kontrol. Dengan latihan terus-menerus, kamu juga bisa jadi orang yang tenang dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Meskipun banyak tekanan, penting banget buat kita tetap tenang. Ingat, ketenangan itu kayak otot, perlu dilatih terus. Mulai aja dari hal kecil, kayak ngatur napas waktu panik, atau fokus sama hal-hal yang bisa kamu kontrol. Dengan latihan terus-menerus, kamu juga bisa jadi orang yang tenang dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mulai aja dari hal kecil, kayak ngatur napas waktu panik, atau fokus sama hal-hal yang bisa kamu kontrol. Dengan latihan terus-menerus, kamu juga bisa jadi orang yang tenang dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kayak ngatur napas waktu panik, atau fokus sama hal-hal yang bisa kamu kontrol. Dengan latihan terus-menerus, kamu juga bisa jadi orang yang tenang dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, atau fokus sama hal-hal yang bisa kamu kontrol. Dengan latihan terus-menerus, kamu juga bisa jadi orang yang tenang dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kamu juga bisa jadi orang yang tenang dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Rek, apa kabar gengs? Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian di sini. Kita semua tahu hidup itu kadang-kadang ruwet banget kan? Tugas menumpuk, pekerjaan yang gak ada habisnya, dan tagihan yang terus berdatangan. Ada deadline yang harus dikejar, tanggung jawab yang gak bisa dihindari, dan tagihan tiba-tiba yang bikin kepala pusing 7 keliling. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada juga orang-orang yang tetap santai kayak di pantai. Meskipun lagi banyak masalah, mereka bisa tetap tenang dan gak gampang panik. Pernah kepikiran gak rahasianya apa? Apa yang bikin mereka bisa tetap kalem di bawah tekanan? Nah, tonton terus video ini, karena kita bakal bahas 7 tanda orang yang tetap kalem di bawah tekanan. Kita akan mengupas tuntas bagaimana mereka bisa tetap tenang dan fokus, meskipun situasi